Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang, Pak Zainal, Pak Nugroho. Gimana ini kabarnya hari ini? Sangat baik sekali, Bu. Sehat. Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan baik-baik semua, Nje. Pak Nugroho, Pak Zainal, alhamdulillah siang hari ini kita bertemu di kegiatan belajar bersama, tentunya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sedikit apapun. Hari ini saya, Vivit Putri Puspitosari, akan bertugas sebagai pengamat dari kegiatan coaching panjenengan berdua. Di mana setelah saya baca tadi yang berperan sebagai coach adalah Pak Zainal dan sebagai coachingnya adalah Pak Nugroho. Betul nggih? Ya, Betul. Bu. Siap. Supaya saya lebih jelas dan lebih tahu pastinya panjenengan berdua dari mana dan berperan sebagai apa, monggo dipersilakan Pak Zainal dan Pak Nugroho memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari Pak Zainal. Monggo Pak Zainal. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 15 Surabaya. Di kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Zainal. Monggo Pak Nugroho dilanjut. Terima kasih Bu Fit. Perkenalkan, nama saya Nugroho Wahyu Putra dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dan pada praktik coaching kali ini saya bertindak sebagai kunci. Terima kasih Bu Fit. Terima kasih Bapak-bapak berdua. Sebelum dimulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu tentang kompetensi yang akan atau ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini. Kebetulan sebagai coach-nya adalah Pak Zainal, untuk Pak Zainal, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching pada siang hari ini, Pak Zainal? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan atau yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, Bu, terkait pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada Kuci. Nyatan, Bu. Kalau bisa lebih spesifik, pertanyaan yang bagaimana, nggih, Pak, untuk kompetensinya? Ya, pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang memantik, yang variatif, sehingga harapan saya dengan pertanyaan berbobot itu saya mampu membuat Kuci menemukan solusinya dan bisa keluar dari permasalahannya sendiri dengan rasa puas dan senang, Bu. Jadi kompetensi yang nanti saya spesifiknya adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya ke situ, Bu. Oke, Pak. Tentunya dari kompetensi yang Bapak inginkan untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pemantik, dan variatif, tentunya pasti ada indikator ketercapaiannya, nggih, Pak. Menurut Pak Zainal, ini indikatornya yang seperti apa, nggih, Pak? Ya, indikatornya adalah pertanyaan yang dapat membantu Kuci menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga indikator itu yang nanti jadi harapan saya atau goal saya bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dan mudah diterima oleh Kuci sehingga Kuci dari pertanyaan saya tidak kesulitan dalam memahami pertanyaan saya, malah membuat Kuci menjadi mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu, Bu. Gitu. Kalau begitu ini kelihatannya siap
banget ini antara Pak Zainal dengan Pak Nugroho dalam kegiatan coaching kita di siang hari ini. Tetap semangat ya Pak, Bapak berdua. Apakah panjenengan berdua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah. Wah, jawabannya mantap. Baik, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mencatat dan mengamati proses coaching yang Pak Zainal dan Pak Nugroho akan lakukan. Apakah nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching dan sesuai dengan alur yang benar seperti itu. Silahkan dimulai nggih Bapak, santai saja dibawakan senatural mungkin, mengalir seperti air saja seperti itu. Monggo silakan dimulai untuk kegiatan coaching-nya. Ya, terima kasih Bu Vivit. Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nugroho. Ada apa ini? Tumben belum pulang. Sudah sore begini, Pak. Iya Pak, ini kebetulan saya lagi bingung ini Pak. Bingung? Iya, bingung kenapa, Pak? Semua pada bingung kok. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa saya bantu nih, Pak? Nah ini, sebenarnya saya mau curhat ini Pak ke Pak Zainal. Tapi kira-kira apa saya ganggu waktunya Pak Zainal enggak ini? Oh, tidak. Waktu saya ini banyak, Pak. Nggak mengganggu. Kebetulan saya juga ini masih menunggu anak saya pulang dari les. Monggo kalau mau ngobrol, sharing, diskusi, ini lebih menarik sambil mengisi waktu ini. Monggo. Iya, sebenarnya saya mau curhat, tapi saya bingung ini. Mulainya ini, saya dari mana ini? Makanya saya bingung ini. Harus saya mulai dari mana ini Pak Zainal? Gini aja. Bapak sampaikan saja, nanti kita runtut bareng-bareng. Nah, gitu. Jadi Bapak sampaikan saja apa yang Bapak rasakan, nanti akan mengalir sendiri. Jadi begitu, Pak. Santai saja, nggak usah ragu mulai dari mana, Bapak cerita saja. Nah, Pak. Baik, jadi begini Pak Zainal. Saya tuh insya Allah mulai minggu depan sudah terinformasikan ke saya kalau minggu depan itu banyak dinas luar Pak Zainal. Nah, karena ada banyak dinas luar ini yang diberikan dinas pendidikan kepada saya, akhirnya otomatis saya akan kemungkinan sering meninggalkan kelas Pak Zainal. Kalau mau menolak juga nggak bisa, tapi kalau saya terima juga pastinya nanti yang kelas yang saya tinggalkan juga pasti nggak punya kesempatan untuk belajar bersama saya. Itu bagaimana gitu? Oke, Pak. Sekarang gini Pak, menurut Bapak ini, pembicaraan kita ini nanti tujuannya untuk apa ini? Yang penting itu Iya. dulu. Jadi saya ingin curhat terkait dengan kebingungan saya, harapannya dengan saya curhat ke Pak Zainal, dengan saya sharing dengan Pak Zainal, saya dapat solusi nantinya. Sehingga saya tidak bingung lagi, Pak. Pulang-pulang sudah sampai rumah bisa langsung melepaskan penat gitu. Kalau bingung terus saya tidak bisa tidur nanti, Pak. Biasanya gitu. Siap. Jadi tujuannya Bapak ini curhat untuk dapat solusi, ngoten nggih. Ya, mudah-mudahan saya bisa bantu, Pak. Karena saya sendiri ini sebenarnya juga sama, ya, punya banyak sedikit-sedikit problem, tapi saya yakin semoga nanti dalam diskusi ini saya bisa membantu Bapak yang awalnya bingung jadi tidak bingung lagi. Gitu, Pak. Ya, betul Pak Zainal. Jadi begini Pak Zainal, yang saya bingungkan itu saya nanti memberikan penugasan dalam bentuk apa ya ke anak-anak. Karena kalau melihat izinnya ini nggak 1 atau 2 hari, tapi beberapa hari. Dan terulang lagi di minggu selanjutnya. Jadi hampir beberapa hari di pembelajaran kimia yang saya ajar itu anak-anak nggak ketemu dengan saya.
Nah, kalau Iya, iya. kemudian tugas-tugas itu yang kemudian saya berikan, khawatirnya anak-anak akan bosan, dan juga yang kedua, ya tentunya kasihan, gitu. Kalau hanya mendapatkan penugasan, kemudian belum mendapatkan penjelasan dari guru, tentunya anak-anak juga kasihan begitu, Pak Zainal. Ya, ya, benar Pak. Kalau cuma tugas-tugas saja, pasti bosan mereka. Benar. Apalagi tanpa dapat penjelasan dari guru, kasihan juga anak-anak. Nah, menurut Bapak ini idealnya bagaimana? Kalau melihat situasi seperti ini, menurut Bapak idealnya bagaimana? Kalau menurut saya, idealnya ya berarti harus ada guru yang mendampingi anak-anak, Bapak. Jadi ketika saya harus keluar, paling tidak ada guru pengganti atau guru piket begitu ya, yang kemudian bisa mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran begitu. Iya, laras Pak. Anak-anak tetap harus ada yang mendampingi Pak. Dan malah sangat baik kalau pembelajarannya sudah Bapak siapkan. Nah, sekarang langkah Pak Nugroho bagaimana untuk melakukan itu? Iya, iya, iya. Menurut saya harus koordinasi ya dengan Wakakurikulum selaku pemegang wewenang dalam hal ini dan koordinator piket, itu Pak G. Terus pastinya harus menyiapkan materi pembelajaran sehingga nanti juga bisa membantu guru piket pengganti dalam menyampaikan pembelajaran. Syukur-syukur kalau materi pembelajarannya nanti variasinya juga banyak yang bisa saya siapkan, seperti form pembelajaran, modul, atau video pembelajaran. Itu Pak rencana saya. Iya Pak. Baik Pak, kalau sudah seperti itu saya rasa sudah bagus itu. Koordinasi dulu dengan Wakakur dan koordinator guru piket itu sudah sangat bagus. Dan juga Bapak sudah punya ide untuk menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk yang bermacam-macam, itu menurut saya sudah sangat bagus. Tapi menurut Bapak, langkah yang mana yang mau diambil dulu kira-kira? Itu Pak. Yang mana ya Pak ya kira-kira? Nah, kira-kira Pak Nugroho dipertimbangkan kalau yang didahulukan koordinasi dulu, itu nanti bagaimana, kalau yang didahulukan adalah membuat materi dulu, apakah itu lebih efektif? Coba dibayangkan dulu. Nah, Ya, ya, sekarang ya. yang perlu didahulukan kira-kira yang mana, Pak? Ya, ya, ya. Kalau menurut saya mungkin yang perlu saya siapkan lebih awal supaya nanti hasilnya juga optimal, variasinya juga banyak. Sepertinya materinya dulu ya Pak ya. Sehingga nanti ada video pembelajaran atau form pembelajaran itu sudah saya siapkan. Sehingga ketika itu sudah siap, baru kemudian saya coba koordinasi dengan Wakakurikulum dan koordinator guru piket untuk bisa mengkoordinasi siapa nanti yang menggantikan saya ketika pembelajaran di kelas. Gitu, Pak. Oh, keren. Oke, Pak. Jadi Pak Nugroho rencananya mau menyiapkan materinya dulu, kemudian Oke, koordinasi ke Wakakur dan koordinator piket. Makaten, oke, Pak. oke, betul. Jadi begitu saja, Pak ya. Menurut Pak Zainal bagaimana? Itu sudah bagus. Kalau menurut saya, ide Pak Nugroho, solusi Pak Nugroho sudah sangat bagus. Karena dengan Pak Nugroho sudah menyiapkan materi itu sudah mempunyai persiapan. Sehingga selanjutnya kalau persiapan sudah siap, lalu dikoordinasikan, saya rasa saat koordinasi akan menjadi lebih pas nanti. Gitu. Iya, iya, ya Pak. Iya, Pak. Siap, 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 siap. Nah, sekarang kira-kira kapan ini Pak Nugroho mau melaksanakan ide-ide tersebut? Nah, ini sudah alhamdulillah sudah menemukan titik terang kebingungan, Pak. Jadi saya harus selesaikan malam ini juga, Pak. Supaya bisa mengangsur kira-kira paket form apa dulu yang kemudian saya bisa kerjakan, kemudian besok saya lanjutkan dengan video pembelajarannya. Gitu, rencana saya begitu. Bos, hebat Pak Nugroho. Kalau seperti itu, langsung malam nanti ya, nyicil menggunakan apa? Buat form, buat materi, saya rasa itu sangat bagus. Dan saya juga punya keyakinan kalau Pak Nugroho itu sudah
punya kemampuan untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Lalu untuk koordinasinya, Pak? Ya, jadi insya Allah estimasi saya 3 hari ke depan materi itu harus selesai, Bapak. Sehingga nanti saya bisa koordinasi dengan pakar kurikulum dan koordinator guru piket. Rencana saya begitu. Nah, oke, bagus Pak. Berarti sudah aman ini Pak. Yang disiapkan Pak Nugroho saya rasa sudah aman. Nantinya Pak Nugroho pasti juga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tidak menjadi beban Pak Nugroho. Nah, sekarang saya tanya, kesimpulan dari yang kita diskusikan hari ini gimana menurut Pak Nugroho? Iya Pak. Jadi saya alhamdulillah tadi sudah dapat solusi dari diskusi kita. Saya tidak salah ini dengan curhat ke Pak Zainal. Jadi saya bisa menyiapkan materi pembelajarannya, kemudian saya koordinasi dengan pakar kurikulum dan guru piket. Sehingga nanti kelas saya tetap ada yang mendampingi begitu Pak. Dan anak-anak juga tetap bisa belajar dengan baik, dengan optimal, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan begitu ya. Jadi tidak ada rasa bosan, tidak rasa jenuh. Gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Nuk. Ya, semangat terus Pak Nuk. Semoga kegiatan kedinasannya lancar, anak-anak juga bisa belajar dengan baik sesuai dengan harapan, dan semoga semakin sukses depannya Pak Nugroho. Amin. Amin. Makasih banyak Pak Zainal. Sekali lagi terima kasih banyak ya, support-nya sudah mengganggu waktunya. Sudah berarti ya, nggak bingung lagi nggih. Alhamdulillah sudah enggak dong. Alhamdulillah. Iya Pak, ini kayaknya sudah waktunya jemput anak saya ini. Oh, Monggo, Pak. kita selesai, mari kita pulang. Siap Bapak. Matur nuwun Bapak. Sampai ketemu lagi Pak Nugroho, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, aplaus untuk Pak Zainal dan Pak Nugroho. Keren, Bapak berdua emang keren. Terima kasih Pak Zainal, Pak Nugroho. Saya lihat lancar semuanya, sesuai alurnya, mengikut aja. Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Zainal, Pak Nugroho pun bisa menyelesaikan seperti itu. Ternyata Pak Zainal dapat melaksanakan coaching dengan sangat baik ini. Semoga kedepannya Pak Zainal makin mantap dan dapat mengembangkan kemampuannya sebagai coach dan melakukan coaching. Begitu juga saya sangat salut dengan Pak Nugroho sebagai coachnya. Keren Bapak berdua, memang keren. Untuk evaluasi pelaksanaan coaching kita pada siang hari ini secara keseluruhan sudah dapat ditampilkan dengan maksimal. Saya melihatnya sudah berjalan dengan sangat baik. Penampilannya juga sangat natural sekali, mengalir saja. Jadi percakapan itu seperti tidak ada skenarionya ya, jadi mengalir saja. Sesuai rangkaian percakapan juga seluruh rangkaian percakapannya juga sangat baik. Kemudian dilihat dari alur tirtanya juga sudah tampak, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga pertanyaan pemantik dan berbobot juga sudah diberikan oleh Pak Zainal. Setelah melakukan coaching ini, menurut Pak Zainal, menurut Bapak ini, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Terima kasih Bu Vivit. Ya. Menurut saya sendiri ya sudah lumayan sesuai menurut saya. Karena beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan dan menurut saya ini bisa membuat Kuci menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan saya juga sudah berusaha dengan santai agar Kuci juga tidak terlalu tegang, penat dengan permasalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan dan
tadi saya juga merasakan bahwa Kuci selesai dari diskusi ini menunjukkan rasa senang dan merasa puas tadi yang saya rasakan itu, Bu. Ya, baik Pak Zainal. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Yang tadi kan sudah tampak nih kemampuan Bapak dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot. Nah, kompetensi selanjutnya seperti apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pasti kompetensi yang paling kuat selain pertanyaan berbobot yaitu menjadi pendengar yang baik, Bu. Karena tadi juga saya merasakan begitu Kuci menyampaikan permasalahannya, saya hanya bisa memberikan gestur oke, baik, dan hanya mengangguk-angguk kepala. Mungkin nanti saya akan mencari variasi-variasi sebagai pendengar yang baik itu, gestur yang tepat itu seperti apa yang paling tepat, apakah dengan kata-kata baik dan oke itu sudah cukup, atau perlu ada saya variasi dalam mendengarkan permasalahan Kuci sehingga Kuci lebih merasa diterima dan diperhatikan. Itu, Bu. Ya, wah hebat nih Pak Zainal, ini keren banget ini. Selalu ingin mengembangkan potensi diri terus ya Pak. Dari kegiatan kucing hari ini, menurut saya sangat menarik sekali dan saya juga sangat terkesan dari penyampaian yang Pak Zainal lakukan sebagai coach dan Pak Nugroho lakukan sebagai coach. Semoga harapan Pak Zainal dan Pak Nugroho ke depannya untuk mengembangkan coaching bisa berjalan dengan baik dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Sampai ketemu di lain kesempatan, Pak Nugroho dan Pak Zainal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Vivit. Mohon maaf jika ada kurangnya.